Ya, satu dua. Materi ya, penangkapan dari kasus yang ini. Saat ini Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengamankan satu orang pelaku perempuan dengan inisial NRS, 33 tahun, warga Purbalingga, terkait kasus penipuan dan penggelapan di mana pelaku ini dengan mengatasnamakan sebagai istrinya anggota, kemudian mengelabui korban-korbannya. Nah, dari hasil laporan korban inilah kita melakukan pengembangan dengan modus bahwa pelaku ini berpura-pura memiliki aset di mana yang akan dijual, berada di Jakarta asetnya. Kemudian karena nilai aset yang ditawarkan ini besar sekali, sehingga karena dia merupakan istrinya anggota, harus adanya rekening. Nah, dari korban inilah disuruh membuat rekening. Kemudian dari pelaku ini juga menyampaikan bahwa untuk mencairkan dana ini harus membutuhkan sejumlah uang. Nah, disinilah korban mengeluarkan sekitar 250 juta. Korban sendiri saat ini ada berapa? Untuk saat ini sesuai dengan laporan, karena yang kita terima adalah satu korban dengan saudari Ibni dari warga Purwokerto Barat, tapi tidak menutup kemungkinan ada korban-korban yang lainnya dari hasil penyelidikan yang ada. Untuk yang digunakan apa aja Pak hasil kejahatan uang? Hasil kejahatan kalau dari keterangan pelaku sendiri menyampaikan uang-uang yang masuk di pelaku itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membeli kebutuhannya. Tapi memang benar pelaku istri dari anggota itu. Pelaku. Kalau dari pekerjaan pelaku sendiri maupun merupakan ibu rumah tangga, adapun statusnya ini bukan istri dari anggota. Cuma mengaku aja ya? Ya, jadi mengaku aja untuk meyakinkan para korban. Dan aset yang ditawarkan itu fiktif atau ada kan? Setelah kita lakukan pengecekan bahwa aset-aset yang disampaikan yang berupa tanah ataupun yang lain-lainnya itu adalah fiktif semua, jadi hanya untuk meyakinkan para korban. Selain mengaku dari Persib, apa mengaku istri polisi juga? Ya, kalau hasil pemeriksaan awal memang dari korban juga selain mengaku istri dari TNI juga mengaku istri dari polisi. Ini sejak kapan dan pelaku berhasil? Sesuai kalau di laporan kita ini laporan di Juni 2021. Tapi sebelumnya juga pelaku ini sudah pernah masuk dengan perkara yang sama. Residivis dengan perkara yang sama. Modusnya sama. Jadi seolah-olah merupakan istri anggota, meyakinkan para korbannya, kemudian meminta sejumlah uang. Tahun berapa itu enggak pasti? Tahun lalu, sekitar 2020 di sini di Polres Purbalingga. Hukumannya berapa? Kalau pasal kita kenakan di pasal penipuan dan atau penggelapan dengan 372 dan atau 374 dengan ancaman 4 tahun. Dari berapa pas Purbalingga dia dihukum berapa tahun? Putusannya saya belum lihat, yang jelas waktu itu dengan kasus yang sama bersama ibunya. Dan kalau korbannya ini dijanjikan aku mendapat sekian persen atau berapa? Ya, jadi korban kalau seandainya bisa membantu akan dijanjikan sejumlah uang yang banyak, karena dari uang 250 ini permintaannya bertahap. Jadi tidak satu kaligus 250 tapi bertahap. Permintaannya itu Alasannya untuk proses pengurusan, proses jual beli, proses administrasi, ganti nama segala macam. Ngomongnya asetnya sampai berapa M begitu? Ya pokoknya banyak sekali. Ya. Dari 200 sampai M ya? Ya, lebih MM-nya. Dari 250 juta itu dia si korban itu dijanjikan bakal balik berapa itu? Ya, yang jelas kalau ini karena kan permintaannya itu nanti disesuaikan dengan nominalnya. Kalau nominalnya sampai di tanah kan? Iya. Pak, waktu ditahan pertama di berapa tahun yang di Purbalingga Pak? Ditahannya berapa lama yang dulu? Penjaranya? Putusannya saya belum ini. Tapi pernah ya? Iya. Dan yang sebelumnya gini kan, dia kan mau mengelabui si korban, tapi pakai rekening korban. Suruh buka rekening. Jadi begini. Jadi gini ceritanya. Pada saat ketemu korban, dia menyampaikan dia merupakan anggota istrinya Persib, ya, sebagai anggota Persib, merupakan istri anggota TNI. Kemudian dia menyampaikan, saya punya aset
yang di wilayah Bekasi, Jakarta. Nah, aset ini mau saya jual. Nah, nominalnya besar sekali lah. Kalau saya sebagai anggota, istrinya anggota, saya tidak berani untuk menyimpan aset yang sedikit banyak. Saya jadi minta tolong dibuatkan rekening. Jadi dari korban dan ayah korban disuruh buat rekening Atas nama korban. atas nama korban. Nah, setelah rekeningnya jadi, rekening itu diminta oleh pelaku. Kemudian beberapa hari kemudian dari pelaku menyampaikan ini terkait pencairan harus ada biaya yang dikeluarkan karena ada untuk biaya jual beli atau segala macam. Nah, sehingga dimintain terus secara bertahap sampailah itu nominal 250 juta. Transfer ke rekening. Ada yang transfer rekening. Transfer ke rekening. Jadi uang yang diminta untuk biaya operasional dan lain-lain. Alasannya. Dan itu korban hal tersangka ketemu di mana dan bisa percaya langsung gitu. Ada hubungan apa? Berarti pinter Iya, ya. dia nyari-nyari sasaran aja. Random ya. Random karena dari kebiasaan dari kesehariannya pelaku ini dia tidak tinggal di rumah, ngontrak berpindah-pindah terus dari kontrakan ke hotel. Jadi lebih banyak kegiatannya di kontrakan dan di hotel, lebih sering nginap di luar. Jadi kita kesulitan kemarin nyari. Di mana dan Nah, ini belum kita cek, yang jelas dikenalkan. dikenal. Ya, Ini dikenal. dia main sendiri atau ada keterlibatan suaminya mungkin ya? Ya itu masih kita dalami, karena saat ini juga suaminya juga dia. Punya suami? Belum tahu ini. Kalau punya suami dulunya suaminya kan ada terus cerai. Nah sekarang kan kalau secara ini tidak terikat pernikahan status. Dan itu korban percaya berarti tersangka punya kartu atau apa gitu, punya kartu Persib atau apa gitu. Seragam mungkin seragam. Ya itu karena meyakinkan adanya gambar suaminya itu. Ya kan suaminya ini gitu dikenalkan. Jadi memang Tapi dia nggak pernah memakai seragam. tidak Persib pernah. misalnya Enggak gitu. pernah. Pak, berarti korbannya ini bukan mau beli asetnya dia, bukan ya? Bukan. Hanya dimanfaatkan aja tadi Iya. dia untuk pencairan dan sebagainya. Sama, Hmm. karena ini kan baru satu, karena tidak menutupkan korban-korban yang lain juga banyak. Karena kemarin ada beberapa yang datang juga sama, itu kerugiannya juga sampai Berapa 500. orang dan 560 yang kemarin ada beberapa yang datang juga. Laporan ke Ya, tapi belum Belum laporan, laporan. baru ngecek. Waktu itu baru ada berapa orang konsultasi. yang datang dari kemarin? Kalau kemarin yang jelas itu kan ada beberapa orang yang kumpulir, ada yang kumpulir. Nah itu yang datang itu yang selapnya mengkumpulir itu. terkait tersangka itu juga. Iya sama. Kalau dari asetnya nilainya berapa miliar, Pak? Itu bentuknya apa, bangunan atau tanah atau apa, Pak? Katanya, Pak. Dia menyampaikan tanah. Tanah juga Tanah. aja di Bekasi gitu. Nilainya di, berapa M? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Oh. Ya intinya menyampaikannya uangnya banyak sekali. Oh. Iya. Tapi korban Tukik berarti. Ya nggak ada, nggak ngecek. Kok bisa ya percaya gitu ya? Besar ya. Bagi-bagi aja. Dan korbannya nggak hanya ini, ada yang lain. Ada yang lain ya. Dan modusnya sama. Jelas pintar ngomong, Pak.